Baik, Assalamualaikum teman-teman di kota Sukabumi yang sedang menyaksikan saya live. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai Idul Fitri. Tadi sudah dibahas tahun 90-an, bagaimana suasana Idul Fitri dan kondisi sosial di tahun 90-an. Kita akan melanjutkan pembahasan bagaimana ya situasi dan kondisi Idul Fitri di awal tahun 2000 atau di milenium kedua. Sebelum saya melanjutkan, seperti biasa saya ingin menyapa dulu teman-teman ya. Kang Novian ya, Kang Novian, Bu Oci, kemudian Kang Desol, teman-teman yang lain. Selanjutnya saya ingin menyapa juga Pak Iyeng ya, Pak Iyeng, Kang Ipe ya, dan eh, Kang Juweng dan teman-teman yang lainnya, Kang Dewa juga lah. Nah, sebelum dibahas tentang bagaimana eh, pelaksanaan atau perayaan Idul Fitri awal tahun 2000 atau awal milenium kedua menuju hujan ya, saya alhamdulillah adem. Kita akan mengupas dulu kondisi sosial di awal tahun 2000 ya. Karena tahun 2000 ini bagi bangsa Indonesia adalah merupakan awal masa reformasi ya. Reformasi itu kalau secara letterlek atau secara etimologi ya, atau secara apa ya, bahasa lah, lugawi lah, diambil dari kata reform kan, atau kembali ke bentuk semula. Nah, yang namanya reformasi ini kan sesuai dengan panggung sejarah peradaban manusia, pernah juga dialami oleh bangsa Eropa ya pada abad menjelang abad pencerahan kan, itu ada yang namanya reform, artinya kembali ke bentuk awal atau kembali ke bentuk semula. Saya juga tidak tahu ya bentuk semula itu seperti apa. Yang jelas kalau kita ingin kembali ke bentuk semula, kalau di dalam bahasa yang biasa kita gunakan itu kan katanya kembali ke hitoh atau kembali ke fitrah lah, kembali ke jati diri atau kembali ke back to nature, kembali ke basic. Ya, kembali ke basic itu artinya mungkin kembali ke nilai-nilai ideal bagi kita dalam berbangsa dan bernegara ya. Nilai-nilai ideal yang sudah dicetuskan oleh para founding father kita sejak Indonesia ini merdeka tentu saja adalah apa yang termaktub di dalam Pancasila ya. Pertama berketuhanan, kemanusiaan, kemudian bagaimana membangun persatuan dan kesatuan, kemudian bagaimana memunculkan suatu kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi etika, musyawarah dan mufakat, dan yang kelima itu keadilan sosial ya. Itu adalah nilai-nilai basic yang ingin dikembalikan oleh bangsa ini di awal tahun 2000 atau awal reformasi. Nah, begitu Pak Caca. Nah, di awal reformasi itu, namun sayang sekali ya, karena mungkin ya tidak jauh berbeda lah dengan apa yang dialami oleh bangsa Eropa saat melakukan reformasi ketika di era pencerahan kan, selalu saja ada yang namanya kebablasan. Kebablasan itu artinya bahwa karena sekian puluh tahun, selama 3 dekade lebih ya, katanya kita ini dikungkung kemerdekaan berpendapatnya, kemudian dipenjarakan hak-hak kemerdekaan kita, berpikir, kemerdekaan untuk ya mengemukakan pendapat itu di seolah-olah dikungkung ya, ketika dilepaskan teh jadi tanpa kerangka ya, atau napi upami tubuh manusia mah tanpa tulang ya, ketika ketika tubuh tanpa tulang ya sulit untuk melangkah ya, tapi kita teh kekejutan hayang bebas gitu. Nah, makanya di
tahun 2000 itu terjadi yang namanya, saya katakan, dan ini memang dikatakan juga diakui juga oleh banyak pihak, kebablasan lah kemerdekaan yang berpendapat yang kita kemukakan itu. Nah, jadi pertama, gerakan reformasi yang berimbas pada awal tahun 2000 itu memiliki ciri utama, yaitu adanya kemerdekaan berpendapat, namun kemerdekaan ini terlalu bebas atau lepas lah begitu saja. Ya, kita bisa melihat lah dengan seenaknya, misalkan banyak sekali media-media yang memang saat itu mulai dipenuhi oleh, kalau dalam istilah publikasi itu yang namanya yellow journalism ya, atau jurnalisme kuning ya. Artinya begini, media itu bisa mengekspos apapun tanpa melalui proses check and balance kan di awal tahun 2000-an. Bahkan bukan hanya di dalam bidang permediaan ya, di bidang apapun itu ya. Sampai kan saya masih ingat sekali ya, kalau dulu kan kita ke mana, ke kota ya, Amangka kota, naik motor tanpa menggunakan helm itu sok deg-degan ya, si ditilannya. Tapi di awal tahun 2000 itu ada seolah-olah bahwa kita teh menggunakan sepeda motor pun boleh tanpa memakai helm. Padahal yang namanya memakai helm itu sebetulnya bukan masalah ditilang atau ditilangi, tapi untuk melindungi kepala kan. Bahkan kepala ini kan mahal isinya ya, otak ini, makanya mesti dilindungi oleh helm. Nah, jadi masalah memakai helm itu sebetulnya bukan apakah kita itu takut ditilang atau tidak, tetapi memang demi keamanan si pengemudi ya, supaya ketika di jalan itu nyaman ya kan. Bisa saja yang namanya juga kecelakaan, bisa saja kecelakaan itu jatuh, atau bisa saja misalkan ada benda, misalkan di atas kita kan ada pepohonan, tiba-tiba misalnya ada ranting kecil yang jatuh menimpa mata kita ketika kita sedang menggunakan sepeda motornya, kemudian menimpa mata kita akan celaka ya. Tapi kalau memakai helm, paling tidak si ranting pohon itu kehalangan tahu kaca helm. Nah, kita memang untuk sadar ke sana itu sulit ya, apalagi di tahun 2000 tiba-tiba setiap pengemudi banyak yang tidak menggunakan helm. Pengemudi kendaraan roda 2 ya, banyak yang tidak menggunakan helm. Kemudian di bidang lainnya ya, pada masa kepemimpinan Pak Harto kita memang mengenal yang namanya istilah teh berkasnya undian berhadiah itu. Nah, di tahun 2000 itu mulai muncul lagi togel ya. Itu togel itu sangat menjanjikan sekali ya. Kenapa menjanjikan? Kita hanya masang 1000 ya, 2 angka. Hadiahnya itu kalau tembus buntut nak cenanya, karena sok disebut judi buntut ya. Tembus buntutnya itu bisa kalau 1 angka dan 1 kali pasang katanya itu bisa untung sekian puluh ribu ya. Tina asana 1000 jadi 40.000 atau 50.000. Nah, fenomena kemunculan togel ini didukung juga oleh media kan. Media misalkan begini. Maksudnya media-media yang memang saat itu tiba-tiba muncul media ya. Saya ambil contoh lah. Di salah satu media itu setiap Rabu itu muncul yang namanya prediksi kemungkinan munculnya nomor undian togel ya. Ada kan itu di situ Mbah Nrojo ya. Itu tahun 2000-an loh. Nah, jadi kebebasan yang terjadi di tahun 2000-an itu seolah-olah saya dapat katakan sebagai kebebasan tanpa kerangka. Padahal yang namanya kebebasan bagi manusia ini ya, itu bebas untuk menentukan sebetulnya, bukan bebas untuk melakukan apapun kemudian tanpa kita menghiraukan adanya kebebasan atau kemerdekaan dan hak-hak orang lain. Tidak begitu ya, karena orang lain pun memiliki kebebasan juga di samping kita memiliki kebebasan itu ya. Nah, kebebasan di situ yang dimaksud dengan kebebasan individu itu bukan seenaknya, maaf ya, kita membuka celana di jalan ya.
Karena bagaimanapun juga kebebasan manusia itu memang dibatasi oleh seperangkat etika juga ya, etika. Mungkin dalam hal politik misalkan yang namanya kebebasan itu mesti, kalau saya pikir mesti dipilih atau dikategorisasi ya, tidak semua bahwa kebebasan itu sebebas-bebasnya kita lakukan. Saya ambil contoh di bidang politik misalkan. Kalau zaman Pak Harto kan kebebasan untuk berpolitik itu seolah-olah dibatasi betul ya. Artinya dibatasi itu tidak seenaknya ya, tidak seenaknya kita itu melakukan kegiatan-kegiatan politik ya. Kecuali mungkin partai penguasa kan. Tetapi di masa reformasi kita itu memang memiliki kebebasan bukan hanya untuk memilih, bukan hanya memilih saja ya, tetapi untuk dipilih pun kita punya hak. Kemudian selain untuk dipilih juga bahkan untuk para penggede ya atau gedean itu banyak yang membuat atau menghidupkan kembali partai politik lama ya. Bahkan di awal pemilu di era reformasi ya di tahun 99 seperti kita ketahui, pemilu tahun 99 itu diikuti oleh 48 partai politik. Nah, itu kan artinya bahwa kebebasan berpolitik itu siapapun berhak untuk menggunakan hak politiknya. Nah, kemudian termasuk ya membuat partai politik ya. Makanya sampai saat ini ya, setiap pemilu, dulu kan kalau di zaman Pak Harto emang ada enaknya juga kan, partai politik itu ada 3 dan sesuai dengan ideologinya masing-masing. Tetapi saat ini saya lihat karena mungkin memang dibuka kebebasan itu ya, makanya setiap pemilu teh partai politik yang semestinya meskipun saat ini kan sudah mulailah ada upaya untuk membatasi apa pertumbuhan jumlah partai politik melalui keterwakilan di dewan misalkan sekian persen. Namun nanti tahun depan juga ya atau pemilu 5 tahun yang akan datang mungkin akan muncul lagi lah orang politik yang membuat partai politik anu enggal gitu. Jadi mulai ujungnya ya. Nah, jadi seperti itu ya kebebasan yang dimaksud ya. Kemudian kemerdekaan juga saya lihat disalahartikan di dalam kehidupan sosial ya. Saya mungkin di tahun 90-an ya 80 sampai 90-an kita tidak akan melihat atau menonton di televisi itu berita-berita tentang kriminal yang betul-betul vulgar. Nah, di tahun 2000-an ini di televisi-televisi swasta mulai dimunculkan berita-berita kriminal ya, berita kriminal yang memang memberitakan kejadian-kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan itu sangat vulgar sekali ya. Dulu kan penangkapan pelaku kejahatan itu tanpa menggunakan di blur ya, atau memang jelas begini saja gitu. Nah, jadi kebebasan pun merambah pada hal-hal seperti itu di awal tahun 2000. Namun tentu saja ini adalah satu pengalaman penting juga ya bagi kita bahwa di awal tahun 2000 itu bahwa kita ya, saya ini generasi X dengan teman-teman itu sudah mulai memasuki masa usia bisa dikatakan dewasa lah, sudah mulai dewasa, tumbuh dewasa, kemudian sudah mulai muncul semangat untuk kalau di dalam keilmuan kan untuk yang itu pendidikan teh Pak Caca, yang janji perguruan tinggi itu yang ketiga teh pengabdian kepada masyarakat sudah mulai muncul di dalam benak kita ya. Makanya di tahun 2000 itu saya mulai mengajar anak-anak karena dalam diri kita ini muncul yang namanya kepedulian terhadap dunia pendidikan juga ya. Itu di tahun 2000-an. Sekali lagi saya tekankan bahwa kemerdekaan kita saat itu memang betul-betul merdeka sampai kebablasan lah. Upami dina ilmanya karena kita dulu selama 3,5 dekade itu ditekan ya. Kemudian dibuka kentas sikrannya, ujung-ujungnya si saya teh ngagolonter seenakna gitu. Itu kan kondisi di awal tahun 2000-an. Di bidang teknologi ya tahun 2000-an ini
Dulu sebelum memasuki tahun 2000 atau milenium kedua ada isu millennial bugs ya, millennium bugs ya, millennium bugs. Artinya ada kekhawatiran bahwa peralihan tahun dari tahun 1900-an ke 2000 itu akan mengganggu komputasi atau hitungan tahun, hitungan apa penanggalan di dalam komputer. Dan tentu saja perubahan hitungan penanggalan di dalam komputer dari tahun 1999 ke angka 2000 itu akan berdampak pada hal-hal yang memang saat itu sudah mulai menggunakan komputasi ya, sudah menggunakan perangkat-perangkat komputer yang terhubung dengan internet ya. Ada semacam kekhawatiran. Ya takutnya kan millennium bugs itu mempengaruhi saham kan, saham, kemudian tiba-tiba ada yang bisa seenaknya mengacak-acak data di dalam komputer. Tapi ternyata setelah kita melewati tahun 2000 pas jam 00 itu tidak ada ya, yang namanya millennium bugs. Nah, kalau kita jujur ya mengakui bahwa yang namanya millennium bugs itu memang diisukan, dan dapat saya katakan lah itu sebagai sebuah mitos modern ya, karena bagaimanapun saya yakin bahwa pembuat atau pencipta komputer itu mereka juga sudah memperhitungkan ya jauh-jauh hari bagaimana peralihan penanggalan tina milenium pertama yaitu tahun 1999 ke tahun 2000 itu sudah betul-betul diterhitungkan dengan matang. Tapi kan kekhawatiran tentang millennium bugs ini menjadi mitos ya di penghujung abad ke-20 ya. Sebelum kita memasuki abad 21. Nah, jadi teknologi di awal tahun 2000 sudah mulai masuk dan sudah mulai berkembang. Di kota Sukabumi pun ayo tukang bakso bakwan. Di kota Sukabumi pun di awal tahun 2000 itu sudah mulai muncul warnet, kan, warung-warung internet. Cukup mahal ya pas awal ada internet ini, karena 1 jam itu bisa dipatok sampai 11.000 lah. 1 jam loh penggunaan internet itu di warnet ya. Pilih gandeng ya atasan lah. Kayak tukang bakso. Nah, jadi 1 jam itu kita dituntut untuk membayar jasa sewa internet itu sampai 11.000, kemudian turun menjadi 7.000 kan. Karena semakin banyaknya warnet yang ada di kota Sukabumi, maka otomatis kan tingkat persaingan pun semakin tinggi. Nah, untuk membuai pelanggan internet di warnet itu, maka banyak sekali warnet yang semula itu menarik sampai 11.000 1 jam menjadi 10.000, kemudian menjadi 7.000, dan kemudian mulai muncul paket-paket internet di warnet itu kan. Kalau misalkan kita mau sewa internet itu rental 3 jam itu bisa menjadi sekian kan. Kalau misalkan kita rental 5 jam itu hanya kita membayar misalkan 1 jam itu 2.000 jadi 10.000. Itu mulai muncul hal-hal seperti itu ya. Dan saya mungkin termasuk orang yang saat itu memang beruntung ya, karena kebetulan punya teman ya, Kang Nurman ya, kemudian Indra, Kiki yang saat itu damel di warnet dikelola oleh Telkom ya, di depan SMP 1 ya, di depan SMP 1 atau di Dago ya. Jadi saya biasanya coba-coba browsing di internet saat itu ya. Ya lumayan lah kan, ada istilah MIRC, mengenal Yahoo Messenger, kemudian mengenal lagi kesininya ya di tahun-tahun itu FS ya, Friendster. Nah, tiga media sosial yang saya sebutkan tadi sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Kita dulu memang cukup pede saja ya menyimpan file
atau berkas foto di Friendster ya, karena mungkin lebih aman ya. Ternyata setelah muncul Facebook, Friendster pun mulai melempem ya, mulai mulai melempem dan akhirnya ditutup ya. Kemudian karena kita tidak membackup data-data seperti catatan, foto, akhirnya hilang semua. Nah, ini adalah wanti-wanti sebetulnya bagi kita ya. Saat ini kan Facebook sedang masa jaya-jayanya ya. Kita itu kan menyimpan foto lebih aman di Facebook kan katanya. Menyimpan apapun lebih aman disimpan di penyimpanan awan atau di apa di secara virtual lebih aman. Tidak begitu ya, karena suatu saat nanti seperti apa yang pernah dialami oleh Yahoo Messenger, kemudian FS atau Friendster, pada akhirnya yang saat itu kita anggap akan langgeng, ya hilang juga ya. Seiring dengan hilangnya data-data juga ya. Jadi tetap ya yang namanya data-data penting mesti kita backup ya, baik secara apa di penyimpanan lokal ya dalam bentuk soft file, atau misalkan memang kita mesti membuat hard filenya atau di print ya. Itu pentingnya kita menyimpan penyimpanan data, mencadangkan data. Jangan sampai misalkan kita terlalu percaya pada penyimpanan online, suatu saat nanti kan bisa saja server Facebook, server Google, atau server yang lainnya itu mengalami kesalahan atau mengalami kerusakan kan. Hukum di dunia itu kan seperti itu. Apa yang kita sangkakan di dunia akan kekal. Saya ambil contoh tahun 2000-an ya, seperti kita menyangka bahwa kita menyimpan berkas foto, menyimpan file-file di Friendster itu akan aman karena kita memandang saat itu FS akan langgeng. Ternyata sebelum tahun 2008 pun itu sudah mulai ditutup ya, dan kita kehilangan sekali banyak berkas. Ini kan dunia ya, dunia itu tempatnya yang memang dipenuhi dengan kefanaan, kerusakan. Bahkan kan di dalam salah satu ayat, manusia juga lah yang menyangka bahwa mereka akan kekal hidup di dunia. Itu yang menjelaskan nanti Pak Ustadz lah. Nah, jadi begitu ya. Di tahun 2000 itu mulai muncul warnet. Di kota Sukabumi pun sudah ada ya warnet, tapi mahal, dan pada akhirnya warnet itu menggunakan teknik pemasaran yang cukup rasional, artinya tidak terlalu mahal ya, karena mau dimahalkan atau tidak pun tetap saja yang namanya warnet itu saat itu ya cukup untung sekali ya, cukup mengalami keuntungan yang signifikan ya, karena belum ada pesaing ya, pesaingnya itu kan nanti mulai muncul ketika era kejayaan BB, BlackBerry ya, era kejayaan Android itu mulai muncul pesaing-pesaing untuk penyedia internet ya selain Telkom. Nah, jadi sekali lagi bahwa tahun itu memang mulai muncul, kita mulai akrab dengan teknologi, kita mulai akrab dengan internet. Namun tentu saja saat itu juga masih banyak penduduk di Indonesia ini yang belum dapat mengakses internet, apalagi di awal kemunculan internet tahun 2000-an kan. Hanya kelompok tertentu saja, misalnya mahasiswa, kemudian orang-orang yang memang ada di kuadran 2 dan 3, X dan Y ya. Untuk kalangan baby boomers ya, yang lahirnya itu sebelum tahun 60-an, itu baru mengenal internet itu saat ini saja, ketika memang ponsel-ponsel cerdas diproduksi dan mudah dimiliki ya. Dulu itu kita jarang sekali melihat lah bapak-bapak atau ibu-ibu yang Facebookan atau yang belum ada Facebook ya, yang membuka FS lah, membuka Yahoo Messenger. Walaupun ada ya bapak-bapak yang memang sudah melek internet dan menggunakannya gitu. Biasanya itu yang kerjanya di luar ya, juga Kang Obek di Sydney ya. Itu tahun 2004 itu sudah mulai chatting. Kang Obek sudah mulai chatting, padahal dia di Sydney ya, di Australia. Nah, jadi kita saat itu sudah mulai akrab dan bersentuhan dengan teknologi, bersentuhan dengan internet.
Nah, dampaknya bagi kehidupan terutama di dalam perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Lebaran itu sangat terasa sekali ya. Apalagi kita saat di tahun 2000 itu sampai 2005 sudah mulai akrab sekali dengan ponsel-ponsel produk Nokia kan. Jadi kalau dulu kan yang namanya Idul Fitri itu lebarannya di awal tahun 2000 sampai 2005 sangat identik sekali dengan bahwa salah satu ciri kesuksesan kita terutama di dalam mengelola keuangan ya, ketika Idul Fitri itu beli HP itu di tahun 2000 sampai 2005 loh. Salah satu bentuk kesuksesan kita ya di dalam mengelola keuangan ketika sebelum Idul Fitri itu kita sudah punya HP. Itu betul loh. Jadi nanti kan di Idul Fitri itu kita akan bisa SMS-an, mengucapkan ucapan selamat meskipun saat itu biaya SMS masih terbilang cukup mahal kan. Satu kali SMS itu kita dikenakan tarif sampai 350 sebelum muncul paket-paket SMS ya. Makanya anak-anak atau pemuda-pemudi ya di tahun 2000 sampai 2005 ketika akan mengirimkan pesan singkat atau SMS itu biasanya memilih dulu kata-kata menyingkat atau memadatkan kata-kata ya. Misalkan kalau selamat malam jadi SLMT SLMT ya, MLM misalkan. Bahkan mulai menggunakan simbol-simbol atau pemanduan ya antara huruf dengan angka. Misalkan huruf S bisa diganti dengan angka 5, kemudian angka I oleh angka 1. Nah, itu sudah mulai berpikir bahwa mengirimkan pesan singkat melalui layanan SMS ini masih mahal ya. Makanya teman-teman seangkatan itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang singkat. Namun selain singkat juga memang panjang, yang penting ulah nepika melebihi pembayaran 350 satu pesan. Nah, setelah itu ya karena mungkin saat itu layanan apa namanya provider ya itu masih langka dan masih di awal. Biasanya kan kalau di awal masuk mahal ya, maka dia kenapa kan muncul kembali sama halnya dengan mulai munculnya warnet itu dengan tarif yang cukup mahal. Semakin banyak pesaing, semakin banyak pengguna itu, maka si tingkat persaingan itu mulai memikirkan bagaimana supaya pelanggan satu penyedia layanan SMS dan telepon ini menjadi lebih memilih si satu provider atau lebih menjadi pelanggan setia. Maka di setiap provider itu membuka atau mengeluarkan paket-paket SMS dan paket telepon di jam-jam tertentu dulu itu ya. Jadi kalau saat ini kan seenaknya saja kan, apalagi dengan kehadiran ponsel cerdas, kita bisa mengirimkan file, kita bisa mengirimkan tulisan sampai satu buku ya. Itu keistimewaan zaman inilah kalau dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu mah kan justru kita menghemat kalimat dan kata-kata supaya tidak mahal. Nah saat ini kan kita terlalu artinya file yang kita bisa kirimkan itu sangat banyak sekali. Nah jadi sekali lagi Idul Fitri di tahun 2000 sampai 2005 itu identik dengan setiap lebaran itu tanda kesuksesan kita di dalam menjalani kehidupan itu kudu kabeli HP gitu kan. Karena nanti ada semacam kebanggaan ketika kita jalan-jalan. Kemudian ketika kita piknik ke satu tempat, ketemu dengan orang lain, pasti yang ditanyakan ini punya nomor HP atau punya nomor telepon kan gitu. Ada satu kebanggaan. Ketika belum memiliki ya istilah nama selalu berimajinasi bagaimana suatu saat nanti kita akan memiliki ponsel. Dan ukuran ponsel saat itu memang aya anu gede, ini agung ya, aya antinuan kan, kemudian ada yang kecil juga. Dulu kan semakin kecil semakin bagus katanya, semakin diminati.
Namun saat ini kembali lagi ke pemikiran lama, semakin gede semakin bagus. Jadi dunia itu begitu ya, fluktuatif ternyata. Dulu kan Samsung itu membuat Samsung Flip ya, Samsung Flip itu yang bisa dibuka kan, gitu, hebat itu, ponsel bisa dibuka ya, mirip dengan telepon zaman dulu kan, dibuka. Akhirnya kembali lagi ke zaman itu ya, meskipun dengan layar sentuh, tetapi ada seperti Samsung Z Fold ya, kemudian kalau Oppo ada Oppo Find kalau nggak salah itu kan bisa dilipat. Nah, sebetulnya apa bedanya dengan Samsung dulu ketika Samsung apa Nokia juga lah membuat ya yang flip itu, hanya bedanya itu hanya dalam tampilannya saja dengan nilai jualnya gitu. Tapi fungsinya tetap sama dan apa yang mencontohnya ke sana lah ke tahun 2000 sampai 2005. Sekali lagi ya, setiap Idul Fitri itu identik dengan penyampaian pesan melalui SMS ya kalau di tahun 2000 sampai 2005. Jadi karena sudah banyak yang memiliki ponsel, memiliki HP, meski saat itu tidak dikatakan jadul ya. Belum dikatakan jadul karena justru yang memiliki ponsel itu bisa dikatakan naik kelas. Naik kelas itu artinya mendapatkan pujian sanjungan, ini gaduh HP, ini gaduh ponsel. Itu di bidang teknologi ya. Nanti mungkin apalagi di tahun ketika kita memasuki tahun 2010 ya ke atas, itu pertumbuhan teknologi dan kita lebih dekat dengan itu semakin intens. Dan Idul Fitri saat itu mungkin akan memiliki kisah-kisah yang lebih wah. Nanti kita akan bahas ya bagaimana suasana Idul Fitri di tahun 2010-an. Kita hanya akan mengupas dulu tahun 2000-an lah. Nah, kemudian selain munculnya kedekatan kita dengan perangkat-perangkat hasil teknologi seperti ponsel, di awal tahun 2000 sampai 2010 lah, kita mulai memasuki satu fase yang memang saya pernah menulisnya dengan kata rejim kata-kata. Artinya kita mulai bermain dengan kata-kata. Saya ambil contoh. Dulu mungkin ketika kita ditanya, Bapak kenal dengan si Pak Anu enggak? Anak-anak milenial atau anak-anak generasi Y lah, akan menjawabnya, ih dukanya ternyadot. Nah itu kan mulai muncul kata-kata seperti itu. Kalimat-kalimat yang memang sebelumnya itu tidak dikenal ya. Dukanya ternyadot, kemudian gajebo, gak jelas bo, dan lain sebagainya. Itu di kampung gitu ya. Kalau di kota saya tidak tahu ya, karena saya lebih banyak aktivitas itu hidup dengan orang-orang di kampung ya. Yang jelas bahwa saat itu mulai muncul yang disebut saya sebut sebagai rejim kata-kata. Nah, begitu ya. Kemudian setelah Nokia muncullah ponsel asal Kanada ya, kalau tidak salah yaitu BlackBerry ya. Itu kan diiklankan itu oleh siapa istri anaknya Asanti kan. Asanti itu setiap malam dulu itu mengadakan kuis ya. Asanti itu dulu ya, dulu setiap malam di televisi, salah satu televisi swasta itu mengadakan kuis loh. Asanti itu yang saat ini menjadi istri Anang itu mengadakan kuis. Hadiahnya bebek. Siapa saha anu teu kabita ku HP BB coba saat itu ya, apalagi tahun 2005 sampai 2010 itu. Setiap kita ketemu dengan teman-teman yang dulu karena satu sekolah ya, ketika ketemu teh anu ditanyakan keduh pin teu ya, punya pin tidak, pin BB tentu saja bukan pin ATM ya, keduh pin teu kan cenanya. Saya pun demikian melakukan hal yang sama ke teman-teman yang memang sudah lama tidak ketemu. Kalau misalkan lulusan SMA tahun 98 berarti kita memang belum ketemu di tahun 2005 itu ya 7 sampai 10 tahun kan. Yang pertama kali ditanya itu setelah kita menyapa saya hello ya, yang ditanya itu gaduh pin BB tuh. Ya, saat ini kan tidak begitu kan. Dulu itu sampai tahun 2010 yang ditanyakan itu pin BB. Maka otomatis ya, kepemilikan BB atau BlackBerry ini
mempengaruhi juga terhadap perilaku kita di saat Idul Fitri kan. Kalau dulu kita menggunakan SMS nih, mengucapkan ucapan selamat, mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran yang sebelumnya ya. Kalau kita mengacu ke tahun 90 dan 80-an, kita itu dulu nulis menggunakan kartu ucapan Lebaran kan. Bahkan ada yang sengaja membuat bentuk ketupat, kan ada yang membuat bentuk bumi, tanya si kartu ucapan Idul Fitri itu dulu gitu ya ngadambel. Atau kalau tidak membuat, kita membeli di sisi jalan tak sok aya anu anu ngicalan kartu ucapan selamat Idul Fitri itu tahun 80 90-an. Tahun 2000-an kita mulai menggunakan SMS untuk mengucapkan ucapan selamat kepada teman-teman yang memang jauh lah dengan kita ya. Dan kita tidak mungkin bertemu langsung pada saat itu karena alat transportasi pun memang masih cukup langka lah saat itu. Kemudian di tahun 2005 sampai 2010 setelah kemunculan BB atau BlackBerry, kita banyak menggunakan layanan BBM untuk mengucapkan ucapan selamat. Kelebihan atau keistimewaan BBM dibandingkan layanan SMS itu karena memang kita sudah terhubung dengan internet saat itu, dan si BB itu memang memiliki paket khusus ya untuk BBM, kemudian untuk membuka browser. Nah, si BBM itu kan memiliki yang namanya auto text ya. Kalau kita misalkan ingin menulis ucapan selamat, kita kan tinggal kopas, kemudian kita simpan sebagai auto text. Kita hanya tinggal mengetik kata ucapan, itu muncul ucapan selamat sampai sekian karakter ya, dan tidak dibatasi itu. Tidak dibatasi artinya tidak dibatasi teh selama kita memiliki paket BBM ya di HP BB tentu saja memiliki paket BBM, kemudian kitanya sanggup untuk mengetiknya, yang ketik sepuasnya gitu. Tapi kalau kita tidak punya paket BBM ya tidak bisa kan, kecuali kita terkoneksi dengan WiFi saat itu, dan koneksi WiFi pun masih bisa dikatakan belum banyak seperti saat ini. Nah, jadi di tahun 2005 sampai 2010 masyarakat sudah banyak yang menggunakan BBM untuk mengucapkan ucapan selamat Idul Fitri. Generasi baby boomers atau generasi kakek dan nenek ya, ayah kita ya, kakek dan nenek dan ayah kita tentu saja agak kaget gitu kan dengan lonjakan teknologi informasi saat itu, karena mungkin ini adalah sesuatu yang dipandang memang betul-betul sangat baru bagi generasi baby boomers mah, jadul kan, kemudian tiba-tiba mesti berhadapan dengan situasi yang memang sulit dibendung, yang sangat dekat dengan kemajuan teknologi dan informasi. Nah, berbeda dengan generasi X dan Y karena kita memang sudah dibiasakan ditempa secara bertahap ya. Sebelum kita mengenal internet, kita mengenal dulu paket SMS, kemudian paket telepon ya. Kemudian di tahun 2005 sampai 2010 ketika muncul BBM, muncul HP-HP BB, kemudian muncul paket-paket internet, dan ketika dunia memang betul-betul terkoneksi dengan internet, generasi X dan Y tidak terlalu kaget lah, karena memang sudah mengalami dulu fase lamun ieu kan aya fase pertumbuhannya kan, kita jadi biasa lah. Jadi saat itu ucapan selamat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Lebaran itu kita menggunakan BBM. Nah, jadi begitu ya. Saya tidak akan terlalu panjang-panjang lah membahasnya. Walaupun ini memang sudah setengah jam lebih ya. Kita nanti akan melanjutkan dengan pembahasan bagaimana suasana atau situasi kondisi Idul Fitri tahun 2010 sampai saat ini ketika dunia sudah betul-betul menjadi satu kampung ya, atau disebut dengan global village. Begitu Kang Dewa ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam
pelafalan dan penyampaian kalimat-kalimat atau penyampaian informasi yang tanpa bias bagi teman-teman, karena mungkin adalah teman-teman generasi Z yang memang tidak mengalami masa keemasan Nokia ya, masa kejayaan BB itu belum mengalami. Nah, kita sebagai manusia yang mengalami masa kejayaan Nokia dengan masa keemasan BlackBerry ya, kita mesti menginformasikan pada tahun 2000 sampai 2010 itu ada HP-HP yang memang tangguh lah. Bahkan sampai saat ini Nokia kan mulai ribuan kembali kan, meskipun ya terlambat sih sebetulnya kan kalau dibandingkan dengan kemajuan ponsel-ponsel yang sudah kita sebut sebagai smartphone. Apalagi nanti saat ini ya, bukan nanti ya, saat ini hampir setiap ponsel cerdas itu sudah terkoneksi atau terhubung dengan AI ya, atau kecerdasan intelligence. Nanti AI, artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya, sudah mulai terhubung itu. Kita akan saat ini untuk apa? Untuk mengunjungi rumah teman dan kita belum tahu di mana posisinya, kita hanya tinggal mengklik saja nama tempat di Google Map misalkan Kampung Pangkalan RT 0305 itu akan muncul loh. Sekaligus kita meminta rutenya. Nah, saat itu begini ya, kalau dulu kan kita menggunakan GPS yang ada di pinggir jalan ya. Dulu mah lamun nanyakeun hiji tempatnya ka GPS anu aya di sisi jalan, nyata jalmi kan Pak, Bumina Padewa paling mana gitu kan dulu mah. Saat ini kan kita tinggal mengklik saja, apalagi ketika oleh teman yang akan dikunjungi itu kita sudah dikirim dulu supaya Sherlock sebenarnya, atau lokasi yang kita tuju ya, kita hanya tinggal mengklik, kemudian kita memilih rute, kita akan langsung diarahkan untuk sampai ke tujuan. Itu salah satu penggunaan kecerdasan buatan sebetulnya ya. Jadi kecerdasan buatan ini memang pada satu sisi dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, namun pada sisi lain jangan sampai kecerdasan buatan ini justru malah menjadi tuan bagi kita ya. Bukannya peserta kita malah jadi tuan ya. Kita ujung-ujung nama memiliki kemelekatan atau memiliki ketergantungan dan ada ketergantungan terhadap kecerdasan buatan yang ada pada ponsel, yang ada pada laptop, kemudian yang ada pada tablet ya. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Nanti akan kita bahas bagaimana suasana atau kondisi situasi Idul Fitri di tahun 2010 sampai 2024. Kita tidak akan membahas secara rinci dan utuh lah, kita acelok-acelokan, karena memang kalau kita bahas misalkan secara detail tahun 2000 begini, 2001 seperti ini, memang akan cukup memakan waktu yang sangat lama ya. Kita bahas satu dekade saja, atau 10 tahun atau 10 tahun. Suasana masih hujan, adem, alhamdulillah ya. Kalau bagi kita kan hujan ini rezeki, tapi jangan sampai sekali lagi apa yang kita pandang rezeki ini seperti hujan malah menjadi balahi ya. Mudah-mudahan lah tidak seperti itu. Nuhun Kang Dewa, Kang Caca, wassalamualaikum.